Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aroma wangi surgawi dari Sumatera, terutama di Jambi. Alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk berbicara langsung bersama Pak Usman, di mana beliau ini salah satu aktor utama di dunia garu. Ya, kalau saya bilang dia adalah mentor ataupun aktor utama yang cikal bakal gaharu di Sumatera, terutama di Indonesia, Pak ya. Saya bilang, alhamdulillah saya diberi kesempatan dan beliau ini mau jadi narasumber di channel YouTube kita untuk memberikan berbagi ilmu. Boleh Pak, saya minta perkenalkan diri Bapak ini siapa dan tinggal di mana? Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Lalu like, share, serta mohon berikan sarannya di kolom komentar. Nama saya Usman Mansur, kalau panggilannya Usman saja. Nah, tapi misi saya dari pertama awal, saya orang miskin, saya orang susah. Saya nggak punya tanah, nggak punya kebun, pun apapun nggak punya. Tapi yang punya anak yang banyak. Tapi saya hidup masa itu mencari pun susah. Alhamdulillah saya sudah berapa kali bikin kebun kayu manis, tidak berhasil. Saya bikin kebun cabai, itu berulang-ulang kali tidak pernah berhasil. Saya bikin kebun karet sampai 15 hektar, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saya bikin kebun singon, juga tidak mencukupi kebutuhan, tidak sesuai dengan hasil. Jadi terakhir saya habis pala. Pada tahun 80, raminya pembabat hutan garu di desa Pulau Aro ini, Tabir Ulu, yang datang dari Pekanbaru. Itu pakai satu tim sampai 25 orang. Setiap melakukan penebangan, pohonnya sebesar-besar drum, sampaikan diameter sampai 300 meter. Nah, itu berhari-hari, berbulan-bulan masyarakat di sana tidur di hutan untuk menebang itu membabat. Sehingga saya tanya, "Bang, kenapa kamu bikin begini, sanggup tidur di hutan berbulan-bulan? Lebih enak kamu pulang ke kampung, kamu terbas hutan, kamu tanam kebun, kamu buat kebun karet, kebun sawit, kamu udah dapat kebun." Kata dia, "Kami hobi di sini." Lah, karena saya bahasa itu belum tahu apa itu sebenarnya teras garu. Sedang kayu yang keras belum tentu ada teras, apalagi kayu yang keras begini, seratnya kasar, ringan, malah lempung. Ini apa mungkin ada teras? Ternyata saya pulang, saya masuk lagi ke dalam, dia suruh saya berhenti istirahat, dia ngajak gambrol. Gambrol saya ingin tahu, mana garunya. Dia tidak mau nunjuk, dia tunjuk kayu yang putih-putih, inilah Pak yang kami jual. Loh, yang teras mana yang begini aja kamu jual, kalau kamu butuh ambillah ini. Loh, akhirnya saya bilang, ada yang mahal Bang, apa yang mahal? Tai malaikat, 1 gram aja bisa jual 10 miliar. Saya bilang, wah, kata dia. Maka saya ngomong begitu karena di masa itu kayu yang keras belum tentu ada teras, apalagi kayu lembut lempung. Yang kedua, tanaman yang sudah lumrah ada di sini seperti karet, sawit, cabai, sayuran, beras, kapan panen petani harganya ambruk. Jadi bagaimana? Dan ini juga tokenya di mana? Loh, mana toke kalau rakyat ini nanam jual kemana? Masih bingung, saya nggak percaya di masa itu. Tapi saya lihat dia setiap hari makin lama makin banyak menumbang, sehingga habislah pohon garu di sini. Akhirnya saya belilah pohon-pohonnya berdiri di pinggir-pinggir rumah. Saya buatlah sebagai pohon untuk pertama menyelamatkannya. Setelah saya buat pohon itu, saya beli, saya coba melakukan dengan secara teknik, saya belajar sama alam. Ternyata benar saya mendapatlah jenis itu terbaik, 2 on, 1 super B, 1 super A. Kebetulan saya punya kenalan di Dubai, namanya Mrs. Maryam Kuri, suaminya adalah Pak Moster Yasir. Dan dia minta kirim contoh, tidak ada 1 kilo, setengah kilo, enggak ada 1,5 kilo, 1 on atau 2 on, enggak masalah. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya dapat 2 on, 1 on super A, 1 on super B. Saya kirim itu
Saya masuk pos di Kabupaten Seralangun Bangko. Pos Bangko tidak mampu ngirimnya ke Dubai. Akhirnya saya ke Jambi. Saya ke Jambi 2 on itu masuk pos di Jambi. Saya kirim karena biaya pengirimnya di masa itu 500.000 dari 2 on itu. Nah, 4 hari saya telepon. Mrs. itu barang paket udah nyampe. Sopir A benar, sopir B benar. Nah, ada bawa nomor rekening? Ada apa? Saya minta nomor rekening. Saya kasih nomor rekening, saya telepon. Mrs. itu apa? Minta nomor rekening saya buat apa? Saya kasih hadiah. Apa itu? Dia uang. Berapa itu? 6 cut. Ini 4 hari boleh kamu ambil. 4 hari udah ambil. Saya hitung-hitung 4 hari. Pas saya datang ke Bank BNI, ternyata saya cek 6.500.000. Sedang karet di masa itu harga 1 kuintal 1.700 rupiah. Harganya per pikul. Saya dikasih uang 6.500.000. Sehingga ini saya kembang terus. Nah, akhirnya 3 hari berikut saya telepon. Mrs. itu hadiah sudah saya terima. Saya ucap terima kasih. Mrs. ada rencana Indonesia? Ada. Singapura, Indonesia saat ada. Oke, 10 hari dia datang 2 laki istri langsung ke rumah pada jam 3. Nah, setelah itu saya konsultasi dengan mereka. Maka dia ambil itu garu, dia bawa tungku kecil sebesar gelas, dia bakar itu garu, dia bicara. Masya Allah, aukalaria. Dengan perkata aukalaria itu saya jadi bingung. Saya ambil tulisan aukalaria itu karena dia mengatakan aukalaria. Nah, saya simpan di buku. Pas dia pulang ke Timur Tengah, sebelum pulang dia kasih hadiah sama saya 26 juta. Nah, Pak Usman benar. Pak Usman tidak suka bohong, tidak suka tipu. Pak Usman adalah orang jujur. Dia kasih hadiah sebanyak 26 juta. Dan saya ditawar, Pak Usman sudah haji belum? Pak Usman kalau mau haji besok ke Jambi. Saya bawa uang tapi dolar kamu tidak bisa tukar. Nah, dolar naik turun. Kamu tidak tahu jam naik dan jam turun. Kamu rugi. Besok aku tunggu di Abadi. Karena 2 hari 3 hari dia tunggu, saya nggak sempat ke Jambi karena saya sibuk. Karena dia telepon Pak Usman, tidak sempat. Nah, hari ketiga dia jam 9 sudah berada di bandara, nelpon Pak Usman, kalau butuh uang kamu ke Dubai saja. Nah, itu biaya transportasi di luar negeri tanggung jawab saya, di Indonesia tanggung jawab Pak Usman. Butuh berapa saja saya siapkan itu untuk Pak Usman. Nah, dengan perkataan aukalaria, maka saya tulis, saya bawa sama Ustaz. Saya tanya, Ustaz, ini bahasa Dabi dari aukalaria ini apa sebenarnya dengan bahasa kita? Ustaz buka Quran, dia baca, au anak muda, kau adalah berkata ria adalah benar. Artinya, kata dia, anak muda berkata dengan benar. Maka itulah dengan bahasa Dabi saya tuliskan itu aukalaria. Dengan nama aukalaria ini saya kirim pada tahun 89 ke pakar ahli di penelitian di tebang hutan yang dipimpin oleh Pak Yana Sumarna MSI. Nah, sebagai ahli penelitian Hutan Republik Indonesia. Akhirnya menimbul berulang-ulang saya kirim kepada Puspetek. Saya kirim lagi ke Biotrop, saya kirim ke ITB dan UGM. Hasil rumusnya selama 5 tahun, nimbullah dengan kata bahasa dari pakar ahli yang ada, menjadikan aukalaria malakinsis. Semua pakar ahli yang ada di Indonesia datang semua dengan ke rumah saya. Dan 2003 dibuatkan sebagai konsep dari Menteri Kehutanan, Bapak Profesor Proposa membuatkan satu undangan seluruh pakar ahli yang ada di Indonesia berkunjung sentranya ke Pulau Aro, ke tempat saya, Kabupaten Seralangun Bangko. Nah, untuk membuatkan satu seminar dari masalah garu dan untuk mengetahui akibatnya garu dan manfaatnya garu. Maka dicatat oleh menteri ada 2 hotel. 1 hotel Abadi, 1 hotel Tepian Ratu. Di Bangko dicatat 2 hotel sama Suslinda sama Permata di masa itu. Jadi maka ini saya ajukan ke menteri bertanya sama saya. Kalau rakyat menanamkan ini,
Nah, bagaimana pasaran? Saya bilang, ini tanaman yang dibutuhkan oleh dunia. Nabi Muhammad belum lahir, harumanya sudah dibutuhkan 10.000 tahun lebih digunakan untuk Ka'bah dan Masjidil Haram. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kubur-kubur makam Nabi Muhammad dan Umar Abu Bakar pun tidak boleh dihilangkan haruma garu. Jenis haruma garu adalah Aucalaria dengan bahasa Arab. Dari bahasa Latin, semua pakar ahli membuatkan dengan bahasa Malakensis. Maka menimbullah Aucalaria malakensis. Nah, dengan kata-kata Auca itu seluruh Indonesia yang buat kata Aucalaria itu adalah saya. Makanya itulah pohonnya saya kembang. Pada tahun 2006 saya didatangi berapa negara. Ada dari Vietnam, ada dari Kamboja, ada dari Thailand, ada dari Jepang, ada dari Malaysia, dan ada dari Brunei, dari Mesir. Loh, Malaysia mengatakan garu terbaik ada di Malaysia jenis cerita. Loh, saya tentang itu profesor, itu saya tolak. Nah, ada juga orang datang dari Cina, namanya si Apeng. Dia mengatakan garu terbaik adalah integra, tumbuhnya di Kamboja. Saya tolak, jangan ditanam di Indonesia. Saya tetap bertahan jenis yang dibilang oleh Dabi Aucalaria. Lah, Aucalaria inilah kata-kata yang tadi yang bilang adalah Au anak muda ka adalah benar, Ria adalah benar. Kalau saya melenceng di sini saya bicara bohong. Maka saya bertahan pada kata-kata Aucalaria. Dan seumur hidup saya banyak menanam tanaman. Kenapa saya tidak bisa dikasih hadiah? Saya punya kebun karet sampai 15 hektar, malah tidak dapat hadiah. Malah saya punya kebun semacam-macam yang lain, saya juga tidak dapat hadiah. Tapi saya punya cuma garu 2 on, saya bisa dapat hadiah sampai 26 juta. Malah saya didatangi orang dari Timur Tengah. Malah saya dibayar cash lagi hadiah untuk ke Tanah Suci selama 1 bulan. Untuk beramal di Tanah Suci itu dinamakan umrah, melaksanakan sunnah Rasul. Loh, maka itu saya mengucap terima kasih. Maka dengan inilah saya tidak akan melari diri daripada jenis Aucalaria. Garu di Indonesia, di dunia semua ada garu, di mana negara ada semua garu, tapi berbeda. Garu terbaik harumanya adalah garu yang ada di Mekah, yang sama harumanya di Masjidil Haram adalah garu yang dikatakan tadi Aucalaria. Itu yang sama. Arti garu terbaik dunia itulah jenisnya Aucalaria. Jenis garu itu ada banyak. Di Sumatera ada 7 jenis. Ada jenis integra, tumbuhnya terutama terbesar ada di Vietnam dan Kamboja. Ada jenis cerita, tumbuh terbesarnya ada di Malaysia. Ada jenis Krishna, tumbuhnya di Indonesia terbesar ada tumbuhnya di Kalimantan dan itu Timur Leste. Termasuk juga itu apa nama itu? Bagian ke sini, bagian Bali. Nah, itu jenisnya Krishna. Semua jenis pohon ini sudah saya ambil adalah benar Krishna. Saya ambil pohon ke sana, saya terbang di sana, saya tanam di belakang rumah untuk mengetahui contoh jenis-jenis yang tidak disukaikan oleh Timur Tengah. Dan ada juga di sini tumbuhnya jenis monyet dan ada juga jenis garu buaya. Ada jenis kelinuk, tumbuhnya terbesar ada di Jawa, di Gunung Kidul dan di hutan Gunung Kidul masih banyak tumbuh alam di situ. Nah, maka jenis inilah mengatakan jenis haruma yang sama haruma yang ada di makam Rasul dan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka saya tetap bertahan pada jenis ini. Tapi saya menanam ada 2 cara. Pertama, panennya 4 tahun, bisa panen produksi, panen kulit. Jangan mengopaskan kulit dan mengering pada 1 bulan berikut, bisa dipanen dengan harga paling tinggi 60.000 per kilo dan paling rendah 25.000 per kilo. Nah, dia bisa manen rutin setiap bulan dan dia tetap mendapat ada panen kelas. Panen kelas ada kelas sapat, kelas kemenangan, ada kelas kebaikan, ada kelas B, ada kelas C. Loh, ini setiap dia bulan dia bisa panen produksi, tidak penebangan pohon. Ada satu lagi tanik, ada saya punya buku. Nah, panen penebangan, penyuntikan dengan memasangkan indokolan itu ada proses pembuatan bakteri. Nah, ini sistem penebangan. Tetapi memang petani menanam tapi cepat kaya. Tapi kan dia akan menunggu lagi kemiskinan dia di sekian tahun lagi. Tapi kalau dia melakukan sistem panen ramah lingkungan, dia tanam 1 kali berapa cucung dia bisa manen. Karena makin besar pohon makin banyak hasil. Makin tua pohon makin kualitasnya tinggi dan bisa menjadi super king. Dari akar pun bisa jadikan dipanen menjadikan haruma garu. Garu
Apakah yang dikatakan garu? Garu adalah satu aroma yang disenangi oleh manusia yang tidak kepuasan. Makin banyak dia merasa aroma garu, makin senang. Garu adalah aroma garu untuk menghilangkan penyakit stres dan untuk menghilangkan semua penyakit yang ada di badan kita. Dan juga menghilangkan penyakit penyakit kanker. Nah, kanker darah atau kanker jantung, bocor jantung, buncur lambung, segala macam bisa kita bikinkan teh, menjadikan minuman. Pada hasil labnya dari Amerika, 8 negara, dari Jepang, dipimpin oleh Profesor Dr. Furukawa Hiso, pakar ahli dari Jepang. Ini saya kirim ke sana, diperiksa pada tahun 2003, hasilnya keluar daun menjadi teh, menjadi pencegah penyakit kanker dan menghilangkan batuk kering, sesak napas dan napas yang tidak teratur. Ini pohon setelah diuji pada tahun 2008, pohonnya dibawakan ke Jepang, diperiksa lagi. Apakah yang saya bilang, pohon ini adalah butuhnya pertama kali racun, butuhnya pertama kali adalah jamur, butuh pertama kali adalah virus, butuh pertama kali hama penggirik. Untuk proses pembuatan bisa menghasil pada bagi rakyat. Makin besar penyakitnya, makin banyak rezekinya pemilik kebun. Makin tinggi kualitas minyaknya, makin tinggi harganya mendapat rezeki pemilik kebun. Inilah petani. Dalam pada tahun 2091 saya bicara sama Menteri Kehutanan, itu adalah Bapak 2001 Menteri Konan, Bapak Profesor Dr. Pak Proposa. Pada itu Menteri Kehutanan saya ada diundang pada Bengkulu, saya bicara di sana. Dengan petani menanamkan pohon garu adalah pohon yang menyelamat semua jenis tanaman, yang menyelamat dari serangan hama, yang menyelamat dari serangan virus, yang menyelamat dari serangan hama penggirik. Karena hama itu ada ditarik dan dicedot oleh pohon garu, sehingga pohon lain tidak kena hama dan tidak kena virus. Nah, ini dengan menanamkan 1000 pohon 1 hektar, dia boleh menanam karet, dia boleh menanam kopi, dia boleh menanam kayu manis. Itu tidak mengganggu daripada pertumbuhan tanaman dan tidak mengganggukan pertumbuhan pohon garu, malah makin bagus. Karena pohon garu adalah pohon yang menyuburkan sekalian tanaman lain dan menyelamatkan pada tanaman lain dari serangan-serangan hama yang menghantangkan pada tanaman lain. Maka pohon garu ini, dan nilai perhitungan 6 tahun sampai 8 tahun, petani punya kebun 100 hektar 1000 pohon, nilai kekayaannya 1 miliar. Kalau diproduksi per bulan, hasil pendapatnya paling rendah 10 juta produksi dia setiap bulan, khusus dari hasil panen kecil. Tapi satu saat dia ada panen besar. Panen besar ada super A, ada super B, ada super king. Ini setiap bulan dia bisa manen super A, tiap bulan dia bisa manen super king, tetap dia bisa memproduksikan lebih baik. Maka bisa menghitung angkanya 1 hektar penghasilan di atas 20 juta dan bisa sampai 30 juta per bulan. Inilah asal usulnya garu. Garu itu terdiri di Sumatera, ada 7 jenis yang di Sumatera. 7 jenis ini semua ada. Di belakang rumah saya tanam sebagai contoh supaya orang tahu apa itu Cina Krisnanya mana, apa itu integra mananya cerita. Ini sudah ada di belakang rumah untuk mengetahui sebagai pohon induk. Tapi kalau untuk pohon produksi, ini pohon di luar pohon Alkalaria, itu tidak bagus untuk dijual. Timur Tengah tidak beli. Yang Timur Tengah butuh adalah pohon garu Alkalaria malacensis. Nah, tapi pakar ahli menulis Aqualaria malacensis. Sebenarnya Alkalaria malacensis. Auka, hasil pendapat saya selama saya 5 tahun meneliti di lapangan, menimbulkan satu proses yang itu bisa dipertanggungjawab. Saya menuliskan petani menanam garu, nah menjanjikan ekonomi ke depan, positif ekonomi ke depan. Nah ini saya yang menuliskan tadi. Kalau malacensis itu hasil proses dari semua bahasa penelitian, baik kan dari Asia maupun kan dari Arab Saudi, mengikuti hasil proses dari penelitian internasional, menimbulkan malacensis. Nah, artinya malacensis saya belum tahu, tapi kalau Alkalaria malacensis saya tahu.
Au anak muda, ka ada berkata riada benar. Sewaktu itu saya dibilang dari Dabi, orang Dabi menyatakan anak muda berkata yang benar. Itulah artinya malakinsis. Maka arti garu yang saya kembang itu, itulah garu yang benar. Nah, maka saya bertanggung jawab garu ini. Maka jenis garu lain tidak boleh dikembangkan di Kabupaten Merangin. Takut harganya menyelosot. Cara pembuatan panen. Nah, 4 tahun pohon garu sudah bisa dikopas kulit semua sampai 2 meter atau 3 meter. Tidak akan mematikan pohon. Melatih supaya minyaknya mulai begitu mengental, begitu mentuakan. Tapi petani sebulan berikut bisa panen kulit dengan setebal begini. Ini panen begini saja kita kopas, ya. Ini harga sudah bisa dia kerja di rumah, tidak perlu dia bersih. Paling rendah 30.000 per kilo, tidak perlu modal lain, tidak perlu pupuk. Cukup pisau sama kampak, pahat sama kampak udah cukup untuk manen. Nah, sudah itu ada lagi mau bersih lapisan di dalam, dia akan mengeluarkan satu warna berbentuk hitam, itu harga sudah di atas 100.000. Kita aduk saja 100.000 per kilo, tidak perlu ada modal lain, tidak perlu. Sudah itu ada panen namanya apa? Panen kemendangan. Itu sudah harganya sudah bisa dia jual di rumah 200.000 per kilo. Itu ada panen apa lagi? Panen terpelek A, hitam tipis tapi kayak terpelek kertas. Itu harganya 2 juta sampai 3 juta per kilo. Nah, itu ada panen super sapat soper kayak ikan. Itu padat kecil, itu harga sampai 3 juta per kilo. Super A itu harga sampai 15 juta per kilo. Super King harganya sampai 20 juta dan 25 juta per kilo. Apakah petani setiap dia punya kebun tidak dapat hasil sebegitu? Itu bohong, semua bisa. Garu jenis malakensis ditanam dengan jumlah pohon mamaknya lebih banyak, itu lebih unggul, lebih baik, lebih banyak kandungan minyak, harumanya lebih tajam karena dia melakukan perkawinan dengan jumlah pohon mamaknya lebih banyak, itu habitatnya. Setiap penanaman tidak boleh menanam bibit ambil di pangkal pohon. Kalau bibit yang pinggir pohon 1 meter pinggir pohon ditanam, itu tidak mau besar. 10 tahun pun sebesar betis itu sudah syukur. Jadi kita ambil jumlahnya yang lebih dari jarak dari 1 meter dari pinggir pohon mamaknya. Maka itulah yang kita kembang. Nah, dari jumlah pohon. Sudah itu kita ambil pohon mamak yang berdiri di tanah yang mendatar. Jangan ambil yang tanah miring. Kalau tanah miring juga kurang bagus. Kita ambil tanah yang mendatar. Anaknya atau buahnya itulah yang harus kita kembang. Itu dijadikan pohon plus. Pohon plus adalah pohon garu unggul. 3 tahun dia bisa panen. Nggak usah khawatir. Kalau sawit 4 tahun, karet 6 tahun. Nah, kalau ini 3 tahun saya jamin untuk panen. Apalagi mani kotor. Tidak ada tanaman lain lebih baik. Apalagi kalau petani mau melakukan sistem tumpang sari dengan rotan jernang. Dari 1 hektar 1.000 garu ditambah dengan 500 pohon jernang. Jenis dragon, jenis jantung, jenis merah, silakan. Nah, ini menambah penghasilan 2 kali lipat dari jumlah penghasilan. Dia panen per tahun 3 kali, tapi cukup makan 1 tahun. Loh, garu setiap bulan kelebihannya bisa manen. Artinya tidak putus mendapat rezeki setiap bulan. Nah, inilah kelebihan garu luar biasa. Kegunaan garu untuk apa? Haruma garu dibutuhkan untuk Ka'bah 1 tahun. Itu ajar aswad sama itu tutup Ka'bah. Itu dengan nilai biaya pengasapannya itu 1 kali asap 17 juta rial ditambah dengan 2 kali 34 juta rial 1 kelambu Ka'bah saja. Setiap tahun itu tetap diasap 2 kali, awal Saban dan awal Zulhijjah diasap sama haruma garu. Kenapa diasap? Kenapa ajar aswad disemprot sama minyak garu, diholam sama minyak garu? Karena garu adalah haruma yang disuka oleh malaikat, disuka oleh Allah. Makanya itu garu tidak boleh dihilangkan. Maka pasaran garu di dunia internasional Timur Tengah pada bulan Ramadan pasaran garu naik melambung. Kenapa? Semua penduduk penjuru, tengkolak, toke-toke garu yang di Timur Tengah masuk ke timur, ke Asia. Larinya ke Singapura, larinya ke Malaysia, mari kemana-mana dia cari garu untuk dibakar selama 1 bulan 24 jam. Semua rumah penduduk harus tidak boleh hilang. Kenapa? Pada saat itu pintu surga terbuka.
7 lapis pintu langit, 7 lapis pintu surga dibuka oleh Allah untuk memberikan kesempatan kepada manusia yang memohonkan kepadanya tidak melalui perantaraan apapun. Dia langsung tidak melalui perantaraan malaikat manapun. Malaikat di masa itu yang menjaga di kubur disuruh istirahat. Yang selainnya adalah mengawasi orang ibadah di tanah suci pada bulan Ramadan 1 bulan itu. Makanya orang Arab perginya paling ramai dia salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sunnahnya Nabi Muhammad pertama kali dia melakukan umrah pada bulan Ramadan pada 17 bulan Ramadan. Karena nilainya, pahalanya orang pergi umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan 1 kali haji. 1 kali salat ada 1000 bulan salat. Dia salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya tidak boleh melakukan menghilang harum agaru. Barang siapa yang membawakan harum agaru dengan bajunya untuk salat, dia tidak kena kesulitan melaksanakan ibadah di tanah suci karena dia diawasi oleh malaikat di sana. Karena haruma itu adalah haruma yang disenangi oleh Allah. Haruma yang disenangi oleh malaikat di sana. Maka itulah garu, jenis garunya yang tadi yang disenangi itu haruma yang mana? Haruma yang ada yang benar-benar yang tidak disulam dengan haruma apapun saja, yang tidak dirisep dengan apapun. Adalah jenisnya alam. Makanya saya menanamkan secara alam tetap dipanen, secara budidaya tetap dipanen secara alam. Saya mohon kepada semua masyarakat petani dari Sabang sampai ke Merauke, moga dapat untuk mengembangkan jenis yang Aucalaria malakensis. Semoga Allah akan memberikan satu keselamatan dan ekonomi masyarakat kecil dan satu menjanggakan dan menghilangkan dan menjauhkan segala azab yang ada di Indonesia. Kenapa? Musibah kita sangat besar. Karena alam kita sudah rusak. Alam-alam yang dibutuh dunia sudah rusak. Kenapa? Allah itu sudah mulai marah. Kenapa? Karena membuatkan kerusakan itu adalah kita sendiri. Kiamat itu melakukan kerusakan alam. Itulah yang membuat kiamat. Allah tidak akan menjadi membuat kiamat. Karena perbuatan manusia lah yang membuat kiamat itu. Makanya kita perlu menanamkan pohon ini. Barang siapa menanamkan pohon garu, dia cinta sama Ka'bah, dia cinta sama Rasul, dia cinta dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dia cinta dengan Allah. Karena dia cinta dengan surga. Surga adalah rumah, yang ada di surga adalah rumah garu. Inilah kita mohon kepada masyarakat, ada keluarga orang-orang Islam. Kalau saya bilang sunat hukumnya bagi orang Islam menanamkan pohon garu. Kenapa? Dia menyelamatkan haruma Ka'bah dan haruma Masjidil Haram dan haruma di makam Rasul. Alhamdulillah. Inilah sebagai yang saya temu, sebagai ilmu yang saya dapati, tidak melakukan universitas dan tidak sekolah di mana. Saya belajar dengan alam dan menyatukan dengan ayat yang ada di Quran. Inilah saya ambil daripada hikmahnya ini. Alhamdulillah saya punya kebun garu. Dengan 2 on saya bisa dikasih pergi ke tanah suci dan mendapat uang tunai 26 juta. Alhamdulillah Allah memberikan sangat berlebih, sangat berbeda. Dan saya dikunjung 48 daerah dari semua master, dari semua profesor dari luar negeri. 48 negara untuk menanyakan masalah garu. Karena garu di Indonesia ini sangat digagukan, mengguncangkan pasar dunia. Jepang mengasih hadiah dengan saya uang tunai 10 juta dengan betul memilih jenis yang adalah benar Aucalaria. Nah, Dubai mengasih hadiah dengan saya dengan jumlah uang 26 juta dan sekali ke tanah suci pergi melakukan umrah selama 1 bulan Ramadan. Itulah hikmahnya daripada haruma garu, sangat luar biasa. Mari kita kembang bersama. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan saya juga bingung mau bertanya karena memang Pak Usman begitu fasih menceritakan dari awal sampai akhir. Bisa kalau kalian masih penasaran atau banyak hal yang masih dalam hati atau pikiran kalian ingin bertanya lebih jauh atau memang masih banyak yang unduk-unduk yang belum sampai di kalian yang pengen lebih mengenal jauh tentang dunia garu, cerita garu, boleh nanti datang ke kediaman Pak Usman. Insya Allah nanti beliau sangat terbuka untuk orang-orang yang ingin belajar bertani ataupun mengenal dunia garu yang terbaik dan melihat juga kebunnya nanti Pak Usman ini luar biasa. Kebunnya pun ada sekitar berapa hektar Pak? Kalau yang di sini 6 hektar. Di belakang rumah 6 hektar, di seberang ada 4 hektar. Jumlah saya punya pohon garu itu ada 5.000 pohon. Nah, beliau ini punya kebun sekitar 6 hektar dan
kebun garunya itu 5.000 pohon dengan usia berapa tahun? Dari umur 30 tahun sampai ke umur 4 tahun. Wah, luar biasa, sampai umur 30 sampai umur 40 tahun. Wah, luar biasa itu.